Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Haris di video YouTube Hariska Vlog Playlist Info Bansos. Pada kesempatan kali ini langsung saja, banyak sekali pertanyaan ya dari Anda mungkin juga terkait bantuan yang tidak cair. Baik PKH-nya ataupun BPNT-nya menyampaikan ada yang tidak cair. Kira-kira penyebabnya apa dan kira-kira apakah bisa cair kembali? Pada video kita kali ini kita akan sedikit mengulas terkait hal itu, sehingga bagi Anda yang bantuannya tidak cair, saya mohon nanti informasinya Anda simak dengan baik-baik ya, sampai tuntas tentunya, agar informasi yang Anda peroleh itu tidak setengah-setengah dan Anda tidak gagal paham ya. Baik keluarga Indonesia, sobat netizen dimanapun Anda berada, silakan Anda simak informasi berikut ini. Baik keluarga Indonesia, Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi saya sampaikan pada awal video, bahwasanya pada kesempatan kali ini saya mau menjawab terkait pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar, tapi saya masih belum bisa merespon ya. Jadi saya respon pada video ini terkait bantuan sosial baik PKH ataupun BPNT yang bantuannya itu tidak cair. Kira-kira penyebabnya apa dan kira-kira apakah besok bisa cair kembali? Kalaupun ada masalah, kira-kira apakah bisa diperbaiki ya? Baik, langsung saja. Sebelum saya memulai informasi terkait penyebab tidak cair, ada baiknya ya bagi Anda perlu diperhatikan juga bahwasanya kartu KKS merah putih yang kartunya seperti ini itu merupakan kartu penyalur bansos. Jadi itu adalah media penyalur bansos di mana ada 3 jenis bantuan yang tersalur ke situ. Setidaknya ada 3 jenis bantuan ya. PKH, BPNT, dan BPNT PPKM. Saya ulangi, PKH, BPNT reguler, dan BPNT PPKM. Ketiga bantuan itu penyalurannya sama-sama menggunakan kartu yang berwarna merah putih seperti ini. Jadi kalau Anda memegang kartu merah putih seperti ini dan bantuannya tidak cair, perlu dipilah-pilah dulu itu kira-kira bantuan apa. Apakah bantuan PKH, apakah bantuan BPNT reguler, ataukah bantuan BPNT PPKM. Kalau bantuan BPNT PPKM memang saat ini tidak diperpanjang oleh pemerintah, yang artinya memang bantuan BPNT PPKM ini sudah berhenti. Karena BPNT PPKM ataupun sembako PPKM itu hanya disalurkan saat adanya pandemi COVID-19 kemarin itu ya. Dan terakhir untuk BPNT PPKM itu dicairkan bulan Desember tahun 2021 dan itu memang sudah tidak diperpanjang lagi. Selanjutnya, jika sudah dipastikan bantuan yang Anda maksud bukan BPNT PPKM namun bantuan PKH atau BPNT reguler Anda itu tidak cair, maka mungkin penyebab yang pertama yang mungkin terjadi yaitu mungkin umur Anda itu masih di bawah 40 tahun atau 60 tahun ke atas ya. Karena umur 40 tahun pada aturan terbaru memang kebanyakan sudah dihentikan bantuan sosialnya karena itu masuk kategori produktif. Jadi masuk kriteria masih mampu untuk mencari pekerjaan, masih muda gitu ya. Untuk umur 60 tahun ke atas itu ada yang tidak cair bantuannya. Mungkin ini yang menyebabkan yaitu adalah umur 60 tahun ke atas memang dulu sempat ada wacana di mana penerima bantuan-bantuan yang umurnya 60 tahun ke atas itu bisa terhenti dan nantinya akan masuk di program yang namanya rehabilitasi sosial. Nah, apakah pada bulan ini program tersebut sudah berjalan sehingga bantuannya tidak cair? Apakah karena itu masih kami selidiki ya. Jadi mungkin bagi yang umur 60 tahun ke atas yang tidak cair, kemungkinan penyebabnya karena masuk di program rehabilitasi sosial. Jadi yang pertama tadi karena umur 40 tahun ke bawah itu memang dihentikan bansosnya, berikutnya umur 60 tahun ke atas.
Penyebab berikutnya yaitu mungkin karena adanya kendala administrasi. Kendala administrasi ini banyak yang tidak disadari oleh penerima manfaat. Jadi bantuan sosial itu bisa cair atau tidak apabila data administrasinya pada data Dukcapil, pada data Bansos, dan pada data bank itu sudah sesuai semuanya. Apabila ada salah satu saja tidak sesuai, maka tahun ini bantuannya itu tidak bisa cair. Misal beda nama antara KTP dengan KKS gitu ya. Atau mungkin yang bersangkutan dulu pernah melakukan perubahan data Dukcapil, seperti merubah nama ya, merubah KK atau cetak KK baru dengan nomor yang baru, itu juga akan menyebabkan bantuan sosial itu tidak cair. Jadi meskipun keluarga tersebut tergolong masih prasejahtera atau masih miskin dalam artian ya, atau mungkin rentan miskin atau sangat miskin, tapi data administrasinya itu ada salah satu saja yang tidak valid, maka bantuannya itu tidak akan cair lagi. Berikutnya, penyebab yang ketiga, kenapa bantuan sosial itu tidak cair, yaitu karena memang sudah terhapus. Di mana sudah terhapus ini kebanyakan karena yang bersangkutan ditemukan di lapangan sudah mampu atau sejahtera. Artinya sudah tidak layak lagi untuk mendapatkan bantuan sosial. Jadi pada intinya yang ketiga ini yang bersangkutan itu tergolong sudah mampu atau sejahtera atau tidak memenuhi kriteria-kriteria kemiskinan ya. Baik keluarga Indonesia, saya ulangi terkait penyebab bantuan itu tidak cair. Kebanyakan ada 3 penyebab ya. Yang pertama mungkin karena umurnya masih di bawah 40 atau mungkin di atas 60 ya. Berikutnya yang kedua yaitu karena data administrasi mungkin ada yang tidak valid ya. Yang ketiga mungkin karena memang sudah terhapus dari kepesertaan bantuan sosial. Tiap-tiap orang yang bantuannya itu tidak cair tentu memiliki penyebab-penyebab yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lain ya. Jadi tidak sama. Untuk mengetahui itu perlu dicek dulu pada data bansos Anda, kira-kira penyebab tidak cairnya itu ada di mana. Untuk ceknya di mana agar bisa tahu kira-kira penyebabnya di mana? Ceknya bukan di bank, bukan di kantor kecamatan ya. Apabila Anda memiliki pendamping, silakan konsultasikan dulu ke pendamping ya. Jangan langsung ke desa bilang kenapa tidak cair ya. Itu jelas nanti desa atau kelurahan tentu mungkin tidak akan menjawab ya, karena memang mungkin desa atau kelurahan tidak mengetahui secara pasti. Konsultasi dulu ke pendamping bansos Anda, konsultasikan ya, kenapa kira-kira apakah ada penyebab kendala apa tidak cair, apakah karena administrasi, ataukah karena umur, ataukah karena memang sudah terhapus ya. Jadi silakan konsultasikan dulu ke pendamping bansos Anda. Apabila Anda sulit menemui pendamping ya, boleh Anda silakan untuk datang ke dinas sosial, temui bagian yang mengurusi data bansos, dalam hal ini adalah operator 6NG, dan di sana Anda bisa konsultasi terkait data Anda, kira-kira penyebabnya itu ada di mana. Selanjutnya, setelah ditemukan nanti penyebabnya ada di mana ya, nanti mungkin Anda perlu melakukan langkah-langkah perbaikan, misal karena kendala administrasi ya, Anda perbaiki dulu data administrasi Anda, mungkin di Dukcapil atau mungkin di Dapodik ya, jika kaitannya dengan anak sekolah dan lain sebagainya ya. Kalau memang sudah terhapus tapi dalam kenyataannya Anda masih layak ya, dan nanti solusinya yaitu usul baru. Usulnya di mana? Usulnya yaitu di desa atau kelurahan ya. Sistem untuk pengusulannya juga sudah ada di kelurahan. Apabila memang solusinya adalah usul baru ya, Anda nanti silakan usulkan diri Anda di desa atau kelurahan untuk usul program bantuan sosial entah PKH ataupun sembako. Usul bisa jadi diterima, bisa jadi tidak. Yang penting Anda sudah ada usaha. Baik ya keluarga Indonesia, sobat netizen dimanapun Anda berada, mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga informasinya bermanfaat ya. Ketemu lagi dengan saya Haris di video saya selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.